Halo pemirsa, NoHub News hadir dengan topik seru, Ardipithecus ramidus, leluhur manusia atau hominin purba. Ayo telusuri fosil 4,4 juta tahun ini. Sekitar 4,4 juta tahun lalu, di hutan purba Ethiopia, hidup Ardipithecus ramidus, hominin yang mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia. Ditemukan pada 1994, fosilnya termasuk kerangka lengkap bernama Ardi, menunjukkan makhluk yang berjalan dengan dua kaki, namun masih memanjat pohon, menjembatani kera dan manusia. Dengan ciri-ciri unik dan lingkungan hutan, Ardipithecus menantang teori tradisional tentang asal-usul bipedalisme. Tapi, apakah Ardi benar-benar leluhur kita, atau hanya cabang evolusi? Mengapa temuan ini begitu penting, dan bagaimana ia memicu kontroversi? Mari kita jelajahi kisah Ardipithecus ramidus, dari penemuan hingga dampaknya pada sains. Penemuan yang mengguncang dunia. Pada 1994, tim peneliti di Middle Awash, Ethiopia, menemukan fosil Ardipithecus ramidus di situs Aramis. Penemuan ini, dipimpin oleh paleoantropolog Tim White, mencakup lebih dari 100 fosil dari setidaknya 36 individu, termasuk kerangka parsial Ardi, ARA-VP Ni 500, yang 45% lengkap, salah satu kerangka hominin tertua yang paling utuh. Fosil-fosil ini berusia 4,4 juta tahun, berasal dari lapisan sedimen di formasi Gona, lingkungan hutan lebat dengan padang rumput terbuka. Penanggalan menggunakan metode argon-argon dan paleomagnetisme memastikan usia fosil, menempatkannya antara Ororhyntugenensis, 6 juta tahun, dan Australopithecus afarensis, 3,2 juta tahun. Ardipithecus, yang berarti kera dasar dalam bahasa Afar, dinamai ramidus, akar dalam bahasa Afar, untuk mencerminkan posisinya sebagai hominin awal, dekat dengan pemisahan garis keturunan manusia dan simpanse sekitar 8,5 juta tahun lalu. Penemuan Ardi diumumkan pada 2009 setelah 15 tahun analisis, dianggap terobosan karena kerangkanya memberikan gambaran lengkap tentang anatomi hominin purba, tidak seperti fosil terfragmentasi seperti Ororhin atau Sahelanthropus. Ciri-ciri Ardipithecus ramidus. Ardipithecus ramidus memiliki kombinasi ciri primitif dan turunan yang membuatnya unik. Ukuran tubuh sekitar seukuran simpanse, tinggi 120 cm, berat 50 kg, betina berdasarkan Ardi. Dimorfisme seksual rendah, menunjukkan perbedaan kecil antara jantan dan betina. Tengkorak dan gigi, kapasitas otak kecil, Tichysaturus 325 plesiasi, mirip simpanse. Gigi taring kecil tanpa kompleks pengasahan, tidak seperti kera besar, menunjukkan pola sosial yang kurang agresif. Molar dengan enamel tipis, cocok untuk diet buah dan tumbuhan lunak. Tulang anggota badan. Tulang paha dan pelvis menunjukkan bipedalisme parsial, dengan ilium pendek dan lebar mirip hominin. Namun, lengan panjang, falang tangan melengkung, dan ibu jari kaki yang dapat memegang, opposable, menunjukkan adaptasi arboreal untuk memanjat pohon. Tangan dan kaki. Tangan fleksibel, cocok untuk memanjat, tetapi tidak sekuat simpanse untuk suspensi. Kaki kaku dengan ibu jari kaki yang besar, memungkinkan berjalan di tanah, namun tetap mendukung gerakan di pohon. Ciri-ciri ini menunjukkan Ardipithecus sebagai hominin transisi, mampu berjalan dengan dua kaki di tanah, tetapi masih bergantung pada pohon untuk makanan atau perlindungan. Lingkungan hutan lebat Aramis, dengan fosil monyet, antilop, dan burung hutan, mendukung gagasan bahwa Ardi hidup di ekosistem campuran, bukan sabana seperti yang diasumsikan untuk bipedalisme awal. Bukti bipedalisme, jembatan evolusi. Bipedalisme adalah ciri khas hominin, dan Ardipithecus ramidus memberikan bukti penting. Pelvis Ardi memiliki ilium lebar dan sakrum pendek, mirip hominin bipedal, memungkinkan postur tegak saat berjalan. Tulang paha menunjukkan orientasi yang mendukung langkah bipedal, meski tidak seefisien Australopithecus. Analisis isotop karbon pada gigi Ardipithecus menunjukkan diet berbasis hutan, bukan sabana, menantang hipotesis bahwa bipedalisme muncul untuk berjalan jauh di padang terbuka. Namun, bipedalisme Ardipithecus tidak sempurna.
Ibu jari kaki yang dapat memegang dan lengan panjang menunjukkan bahwa Ardi masih menghabiskan banyak waktu di pohon, mungkin untuk mencari buah atau menghindari predator. Tim peneliti menyebutnya bipedalisme fakultatif, berbeda dari bipedalisme wajib Homo sapiens. Ini menunjukkan bahwa bipedalisme berkembang secara bertahap, mungkin untuk keseimbangan saat mencari makanan atau navigasi di lingkungan hutan yang kompleks. Posisi dalam pohon keluarga manusia. Penemu Ardipithecus berargumen bahwa Ardipithecus ramidus adalah leluhur langsung Australopithecus, seperti Lucy, dan dengan demikian berada dalam garis menuju Homo sapiens. Ciri-ciri seperti taring kecil dan pelvis bipedal mendukung kedekatan dengan hominin kemudian. Mereka juga mengusulkan bahwa Ardipithecus menunjukkan perilaku sosial yang lebih kooperatif, dengan dimorfisme seksual rendah yang menyerupai manusia modern, bukan simpanse yang kompetitif. Namun, tidak semua ahli setuju. Beberapa menempatkan Ardipithecus sebagai cabang samping, lebih dekat ke leluhur bersama manusia dan simpanse daripada garis Homo. Tengkorak kecil dan ciri arboreal, seperti falang melengkung, menunjukkan kesamaan dengan kera meiosin seperti prokonsul. Analisis morfometri oleh Sarmiento 2010 menunjukkan Ardipithecus mungkin tidak lebih dekat ke Homo daripada Ororin atau Sahelanthropus. Kurangnya fosil transisi antara Ardipithecus dan Australopithecus memperumit klaim bahwa Ardi adalah leluhur langsung. Teori saat ini menyebut Ardipithecus sebagai hominin awal yang bereksperimen dengan bipedalisme, tetapi posisinya dalam pohon keluarga tetap tidak pasti. Kontroversi dan tantangan penelitian. Penemuan Ardipithecus memicu kontroversi karena beberapa alasan. Interpretasi bipedalisme. Skeptis mempertanyakan apakah Ardipithecus benar-benar bipedal, mengingat ibu jari kaki yang dapat memegang dan lengan panjang. Beberapa berargumen bahwa postur Ardi lebih mirip kera arboreal daripada hominin bipedal. Keterbatasan fosil. Meski Ardi adalah kerangka lengkap, banyak tulang rusak atau terdistorsi, menyulitkan rekonstruksi anatomi. Fosil lain dari spesies ini lebih terfragmentasi, membatasi analisis komparatif. Lingkungan hutan. Bukti bahwa Ardipithecus hidup di hutan menantang paradigma bahwa bipedalisme muncul di sabana untuk berjalan jauh atau berburu. Ini memaksa revisi teori evolusi, tetapi beberapa ahli meragukan interpretasi lingkungan hutan berdasarkan fosil fauna. Klaim sensasional. Pengumuman Ardi pada 2009 dianggap berlebihan oleh beberapa ilmuwan, dengan klaim bahwa Ardipithecus adalah missing link yang terlalu spekulatif. Publikasi awal yang terbatas juga memicu kritik tentang transparansi data. Tantangan penelitian lainnya termasuk iklim tropis Ethiopia, yang mempercepat pelapukan fosil, menyulitkan pelestarian. Dana terbatas dan akses ke situs yang terpencil juga menghambat penggalian baru. Meski begitu, teknologi seperti pemindaian mikroseti, simulasi biomekanik, dan analisis isotop telah memperkaya studi Ardipithecus, memungkinkan rekonstruksi 3D pelvis dan analisis pola berjalan. Implikasi. Mengapa Ardipithecus penting? Ardipithecus ramidus memiliki dampak besar pada paleoantropologi dan pemahaman kita tentang evolusi. Asal bipedalisme. Bukti bipedalisme parsial. Ardipithecus menunjukkan bahwa berjalan dengan dua kaki muncul lebih awal dan dalam lingkungan hutan, bukan sabana. Ini mengubah teori tentang pendorong evolusi, mungkin terkait keseimbangan atau efisiensi energi di pohon. Pohon keluarga manusia. Jika Ardipithecus adalah leluhur Australopithecus, ia memperjelas jalur evolusi menuju Homo. Jika tidak, ia menunjukkan keragaman hominin awal, dengan banyak eksperimen evolusi yang punah. Perilaku sosial. Taring kecil dan dimorfisme rendah menunjukkan Ardipithecus mungkin memiliki struktur sosial yang lebih egaliter, mirip manusia modern, bukan simpanse. Ini membuka diskusi tentang asal-usul kerja sama manusia. Kemajuan teknologi. Analisis Ardipithecus dengan AI dan pemindaian 3D mendorong inovasi dalam paleoantropologi dengan aplikasi di bidang seperti ortopedi atau robotika. Secara budaya, Ardipithecus menegaskan peran Afrika sebagai pusat evolusi manusia, dengan Ethiopia sebagai laboratorium hominin. Namun, jika Ardi bukan leluhur langsung,
Ini mengingatkan kita bahwa sejarah manusia penuh dengan cabang-cabang yang hilang, menambah kerumitan narasi evolusi, kontroversi publik dan spekulasi. Di luar komunitas ilmiah, Ardipithecus memicu spekulasi. Media sosial sering menggambarkan Ardi sebagai nenek moyang yang hilang atau buktinya evolusi, tetapi juga ada klaim sensasional bahwa fosil ini menyimpan rahasia asal-usul alien. Pandangan kreasionis menolak interpretasi evolusi, menyebut Ardipithecus sebagai kera biasa. Debat ini mencerminkan ketegangan antara sains dan keyakinan, mirip dengan kontroversi seputar Homo floresiensis atau Ororhyntugenensis. Penting untuk memisahkan fakta dari fiksi dengan fokus pada bukti arkeologi dan analisis ilmiah. Masa depan penelitian. Penemuan fosil baru di Middle Awash atau situs lain di Afrika bisa memperjelas posisi Ardipithecus. Analisis DNA kuno, meski sulit pada fosil tropis tua, mungkin memberikan petunjuk genetik tentang hubungan Ardipithecus dengan hominin lain. Studi komparatif dengan Ororhyn, Sahelanthropus, atau Australopithecus juga penting untuk memetakan pohon keluarga. Teknologi seperti simulasi biomekanik dan AI untuk rekonstruksi fosil akan terus mendorong kemajuan. Kolaborasi global, didukung oleh pendanaan dan akses terbuka ke data, akan menjadi kunci untuk memecahkan misteri Ardi. Mengapa Anda harus peduli? Ardipithecus ramidus adalah cermin asal-usul kita, menawarkan petunjuk tentang bagaimana manusia menjadi bipedal dan sosial. Apakah Ardi leluhur kita, atau hanya hominin purba yang bereksperimen dengan dua kaki? Temuan ini mengajak kita merenung, sejauh mana kita memahami evolusi, dan apakah kita siap menerima kerumitannya? Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi, dan mari ungkap. Benarkah Ardipithecus adalah kunci asal-usul manusia, atau hanya teka-teki purba yang memperluas imajinasi kita? Itu tadi, No Hub News. Like, komen, share, dan subscribe untuk topik seru lainnya.